Hakikat metode pengembangan sosial emosional. Hakikat sosial emosional anak usia dini merujuk pada kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosi serta membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitarnya. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengekspresikan perasaan seperti marah, sedih, ataupun senang. Dan juga belajar memahami emosi orang lain. Pengembangan sosial emosional di usia dini sangat penting karena ini adalah fondasi bagi perkembangan keterampilan sosial dan kecerdasan emosional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial seperti di sekolah ataupun di rumah. Menurut Dodge, Kolker, dan Heroman 2002 dalam Hildayani 2009 yang mengungkapkan bahwa pada masa anak-anak perkembangan sosial emosional akan berfokus pada lingkungan sosialisasi. Anak-anak juga akan belajar tentang nilai-nilai dan juga sikap yang diterima dari lingkungan masyarakat. Pada ini juga mencakup 3 visi perkembangan sosial emosional anak, yaitu yang pertama, tercapainya pemahaman terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, juga berusaha untuk mentaati aturan dan kebiasaan, menghargai orang lain, dan kemampuan dalam berinisiatif. Yang ketiga, keterampilan dalam bersikap sosial seperti berbagi empati dan tertib dalam mengantri. Hakikat tanggung jawab. Sikap tanggung jawab untuk anak usia dini termasuk dalam ranah aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut Harlock B. Elizabeth 2005, perkembangan sosial adalah proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok dan adat kebiasaan, belajar bekerja sama, saling berhubungan, dan merasa bersatu dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap tanggung jawab sangat penting untuk diajarkan dan dikembangkan sejak anak usia dini, dengan catatan tanggung jawab itu harus dalam batas kemampuan anak. Sikap tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh anak usia dini yaitu menjaga barang yang dimilikinya, mengembalikan barang ke tempat semula, mengerjakan tugas yang telah diperintahkan oleh pendidik, mengerjakan tugas sampai selesai, dan menghargai waktu. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan juga kewajiban yang diemban untuk dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta negara dan kepada Tuhan. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 0 sampai 12 bulan. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 0 sampai 12 bulan lebih bersifat pada membangun fondasi awal, karena di usia ini anak masih sangat bergantung pada orang tua dan belum memiliki kemampuan untuk memahami konsep tanggung jawab secara penuh. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mulai menanamkan rasa tanggung jawab secara bertahap. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Anak usia dini membutuhkan rasa aman dan nyaman. Saat mereka merasa aman, mereka akan belajar mempercayai lingkungan di sekitarnya. Kepercayaan ini adalah dasar dari rasa tanggung jawab di masa depan. Yang kedua, stimulasi motor dan sensor. Berikan kesempatan kepada anak untuk memegang mainan, meraih benda, atau mencoba meraih tujuan tertentu. Walaupun sederhana, ini adalah cara anak untuk belajar mencoba hal baru dan bertanggung jawab atas tindakannya, seperti mengenggam mainannya. Yang
anak menangis atau memerlukan perhatian, memberikan respon yang konsisten, mengajarkan anak bahwa ada sebab akibat dari setiap tindakan. Ini membantu mereka untuk memahami bahwa perilaku mereka berdampak pada lingkungan di sekitar mereka. Pada usia ini, fokus utamanya adalah membangun rasa percaya, keamanan, dan pengenalan terhadap pola yang nantinya akan menjadi landasan untuk tanggung jawab di masa depan. Selanjutnya, B. Metode penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 12-24 bulan. Pada usia 12-24 bulan ini, anak mulai menunjukkan lebih banyak kemandirian dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ini adalah waktu yang baik untuk menanamkan rasa tanggung jawab melalui kegiatan sederhana dan bimbingan. Berikut ada beberapa cara untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak usia ini. Yang pertama, memberikan tugas sederhana. Anak usia 1-2 tahun dapat mulai diberikan tugas-tugas sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti merapikan mainan setelah selesai bermain, membawa piring kosong ke tempat cucian setelah makan, membantu menaruh pakaian kotor di keranjang. Dengan kegiatan ini membantu mereka memahami konsep tanggung jawab dan kontribusi. Yang kedua, mencontohkan tanggung jawab anak-anak usia ini sangat suka meniru perilaku orang tua. Dengan menunjukkan tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari seperti menyelesaikan pekerjaan rumah atau merawat lingkungan, anak akan belajar dengan melihat dan meniru. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 12-24 bulan ini adalah proses bertahap, tetapi dengan pendekatan yang konsisten, anak akan belajar bahwa mereka memiliki peran dan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, C. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 24-36 bulan. Pada usia 24-36 bulan atau 2-3 tahun, anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan fisik, kognitif, dan emosional. Mereka mulai lebih memahami instruksi dan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Ini adalah periode yang tepat untuk melatih tanggung jawab secara yang lebih struktur. Berikut ada beberapa cara untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak usia ini. Yang pertama, memberikan pilihan untuk mengambil tanggung jawab. Memberikan anak pilihan dapat membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab. Misalnya, kamu ingin merapikan mainan dulu atau membantu mama menatap meja makanan, atau kamu mau pakai baju merah atau baju biru. Dengan memberikan pilihan, anak akan merasa lebih terlibat dalam belajar dan belajar bahwa keputusan membawa konsekuensi yang merupakan bagian dari tanggung jawab. Yang kedua, ajarkan tanggung jawab sosial. Anak-anak di usia ini mulai berinteraksi lebih banyak dengan teman sebaya. Ini berkesempatan baik untuk mengajarkan tanggung jawab sosial, seperti berbagi mainan dengan teman, bergiliran saat bermain, mengucapkan terima kasih dan tolong dalam berinteraksi. Melalui interaksi sosial, belajar bahwa melalui interaksi sosial, anak belajar bahwa tanggung jawab juga melibatkan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, konsistensi dan kesabaran. Pentingnya untuk bersabar dan konsisten dalam membimbing anak. Proses ini memerlukan waktu dan anak perlu pengulangan untuk benar-benar memahami tanggung jawab. Tetap tenang dan hindari reaksi negatif jika mereka tidak langsung berhasil. Dengan memberikan tanggung jawab kecil dan bimbingan yang tepat, anak-anak usia 24-36 bulan akan mulai
memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta membangun keterampilan penting untuk masa depan mereka. D. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 3-4 tahun. Pada anak usia 3-4 tahun ini, anak-anak mulai memiliki kemampuan untuk memahami lebih banyak instruksi dan bisa memproses konsekuensi dari tindakan mereka. Ini adalah periode penting untuk memperkuat penanaman rasa tanggung jawab. Berikut adalah beberapa cara untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak usia ini. Yang pertama, gunakan permainan untuk mengajarkan tanggung jawab. Anak-anak usia 3-4 tahun ini suka bermain, dan jika kita bisa memanfaatkan permainan untuk mengajarkan tanggung jawab, misalnya bermain peran sebagai tuan rumah yang merapikan rumah atau dokter yang bertanggung jawab merawat pasien. Ini membantu mereka belajar konsep tanggung jawab dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, melatih kemandirian. Biarkan anak mencoba melakukan hal-hal sendiri seperti memakai sepatu, menggantung jaket, atau menyiapkan barang untuk dibawa. Ini membantu mereka merasakan bahwa mereka bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan tugas-tugas sederhana. Yang ketiga, ajarkan kepedulian terhadap orang lain. Pada usia ini, anak mulai bisa belajar tanggung jawab sosial. Ajarkan pentingnya berbagi, menolong teman, atau menjaga perasaan orang lain. Misalnya, dorong anak untuk membantu teman yang kesulitan saat bermain atau berbagi mainan. Ajarkan bahwa membantu orang lain juga merupakan bagian dari tanggung jawab. Dengan menggunakan penerapan ini secara konsisten, anak-anak di usia 3-4 tahun ini akan mulai membangun fondasi yang kuat dalam hal tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Selanjutnya, penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 4-5 tahun. Pada usia 4-5 tahun ini, anak-anak mulai lebih memahami tanggung jawab dan bisa diajarkan dengan cara yang lebih terarah. Di usia ini, mereka sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan, rutinitas, dan peran mereka dalam keluarga maupun di lingkungan sosial. Berikut beberapa cara menanamkan rasa tanggung jawab pada anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, ajarkan konsekuensi positif dan negatif. Pada tahap ini, anak-anak mulai bisa memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Ajarkan mereka bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Misalnya, jika mereka merapikan mainan tersebut akan utuh dan dapat dimainkan lagi nanti. Yang kedua, jika mereka tidak merapikan mainan bisa hilang atau rusak. Penting untuk menjaga nada positif dan tidak menjadikan konsekuensi sebagai hukuman keras, tetap sebagai pembelajaran. Yang kedua, berikan tanggung jawab pada aktivitas berkelompok. Anak-anak usia ini sering terlibat dalam aktivitas kelompok, baik di sekolah ataupun saat bermain. Dorong mereka untuk mengambil peran dalam kelompok, seperti menjadi pemimpin dalam permainan atau membantu teman saat bekerja sama. Hal ini mengajarkan mereka bahwa tanggung jawab juga melibatkan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, ajarkan empati dan kepedulian. Ajarkan anak untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya, bantu mereka memahami pentingnya menolong teman yang sedih atau menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan begitu, mereka akan belajar bahwa tanggung jawab juga mencakup perhatian dan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Dengan penerapan ini, anak usia 4-5 tahun akan mulai memahami bahwa tanggung jawab bukan hanya bagian dari kewajiban mereka, tetapi juga
sesuatu yang membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berperan dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya F. Penerapan metode pengembangan tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun. Pada usia 5-6 tahun ini, anak-anak sudah mulai lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mampu mengerjakan tugas dengan lebih mandiri dan bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Penerapan tanggung jawab di usia ini penting karena mereka mulai memasuki tahap sekolah dan akan menghadapi lebih banyak tuntutan sosial serta akademis. Berikut beberapa cara untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, ajarkan menyelesaikan masalah. Pada usia ini, anak-anak mulai bisa diajari cara menyelesaikan masalah. Misalnya, jika mereka membuat kekacauan atau melupakan tugas, dorong mereka untuk mencari solusinya. Tanyakan kepada anak apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Ini membantu anak belajar bertanggung jawab atas kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, latih kepedulian terhadap lingkungan kita juga bisa mulai mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh-contohnya itu, yang pertama, mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghemat dan listrik. Yang ketiga, merawat tanaman di rumah. Ini akan membantu anak untuk bahwa bertanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri atau keluarga, tetapi juga terhadap lingkungan. Dengan penerapan ini, anak usia 5-6 tahun akan semakin mengerti pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik dalam keluarga, sekolah maupun interaksi sosial.